Berapa banyak yang percaya kalau Tuhan bekerja di tempat ini? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, Tuhan bekerja memberkati kita semua. Tidak ada satu yang terlewati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam siaran ibadah online GPDI Immanuel RR 1. Puji Tuhan, saya percaya kalau pagi hari ini kita boleh menyaksikan dan kita boleh mengikuti ibadah di saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kesempatan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau kita ada di pagi hari ini, mari berterima kasih karena semua karena Tuhan. Kalau kita sehat pagi hari ini, mari berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak engkau yang siap untuk menyenangkan Tuhan di saat ini? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari mulai berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Syukur. Terima kasih. Hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat. Biar hati kami berhiaskan kekudusan. Amin. Haleluya. Sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru.
penyembahan Tuhan. Layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa Tuhan. Kami nikmati kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami nikmati kehebatan-Mu. Kami nikmati betapa Engkau luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh tidak ada yang dapat menandingi betapa Engkau Allah yang berkuasa. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena itu saat ini Tuhan, menikmati Engkau. Kami menikmati kebaikan Tuhan. Kami menikmati kemurahan Tuhan. Kalau kami sehat Tuhan, semua karena Tuhan. Terima kasih. Dan kami harus akui Tuhan, semua hanya karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami hanya mau menyenangkan Engkau. Kami hanya mau menyenangkan Tuhan kami. Karena itu pujian kami Tuhan, penyembahan kami, ibadah kami saat ini Tuhan. Engkaulah pusat dari segala sesuatu yang kami kerjakan di saat ini Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan, Roh Kudus. Hadirlah Engkau di tempat ini, menguasai setiap kami, menguasai setiap umat-Mu, menguasai siapa saja yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biar pengurapan kuasa Roh Kudus menjadi bagian setiap kami. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang coba-coba mengganggu, mencuri damai sejahtera kami Tuhan. Untuk kami menyenangkan Tuhan di saat ini, kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau menikmati berkat-berkat yang Engkau janjikan. Ketika kami beribadah dengan sungguh-sungguh, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, sakit penyakit dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan siaplah kami Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari kami mau buka, alaskan, tabiskan ibadah online di saat ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebelum kita lanjut, saat ini saya rindu menyapa Bapak Ibu saudara-saudaraku yang ada di rumah. Puji Tuhan. Apa kabarmu saat ini? Luar biasa, sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya pagi hari ini Tuhan bekerja. Di tempat ini, di tempat di mana Anda berada, Tuhan bekerja. Haleluya. Dan kita masih ada di suasana kita mengingat tentang kemenangan yang Tuhan berikan. Kita masih dalam suasana Paskah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut dan memberikan kita kemenangan. Amin, haleluya. Pagi hari ini kita mau menyanyikan tentang kemenangan yang Tuhan beri. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Haleluya. Amen. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit, musuhnya dikalahkan. Yesus bangkit.
pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan yang besar, biarlah boleh menjadi bagian kehidupan kita semua. Haleluya. Melebihi segala persoalan hidup kita. Melebihi segala pergumulan hidupmu. Melebihi sakit penyakit yang kau alami. Kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Mari engkau yang ada di rumah yang punya masalah, nyanyikan pujian ini. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan kita, Tuhan yang lebih besar dari segala macam pergumulan hidupmu. Amin. Yes, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Ya Tuhanku terlebih besar. Yes. Puji Tuhan. Dengan iman katakan, tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji Tuhan. Amin. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan, Mu baik bagi kami, Haleluya. membawa kami hidup dalam anugerah-Mu sampai hari ini. Saatnya kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Biar firman-Mu memberkati kami. Karena kami tahu firman adalah terang bagi jalan kami. Firman adalah kekuatan yang menopang hidup kami. Dan firman Tuhan adalah keselamatan kami. Karena itu kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, kita diberikan lagi Tuhan kesempatan di mana kami atau kita boleh mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Hari ini kita melihat bagian lanjutan dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Berbicara tentang penampakan diri yang ketiga oleh Yesus kepada murid-muridnya. Walaupun dalam pasal 21 ini hanya sekitar 7 orang murid yang dicatat dalam pertemuan ini. Tetapi mari saya akan membawa kita untuk melihat pasal yang ke-21 Injil Yohanes. Sekarang kita maju di ayat 4. Dalam ayat yang keempat,
Injil Yohanes pasal yang ke-21. Firman Tuhan kata demikian. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Murid-murid sedang kembali dalam kegagalan karena mereka tidak membawa apa-apa. Semalam-malaman mereka mencari ikan, tidak dapat satu pun. Nah, dari kondisi inilah tanpa mereka tahu, Yesus sudah menunggu mereka di pinggir pantai. Saudara-saudara, tempat murid-murid dan Yesus berada, dalam catatan selanjutnya disebutkan bahwa hanya 200 hasta kurang lebih. 200 hasta itu sekitar 90 meter saja. Dekat sekali. Yesus sedang menunggu mereka untuk sampai ke darat. Saudara-saudara, dia telah berdiri di pinggir pantai itu. Tapi ayat 4 menulis, murid-muridnya tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Tidak cukupkah 3,5 tahun bersama-sama dalam melayani? Satu kurun waktu yang panjang ketika Tuhan bersama-sama dengan mereka dan menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Saudara-saudara, tetapi kenapa mereka tidak tahu? Apakah Yesus berubah wajahnya? Tentu tidak. Dia sama Yesus yang pernah bersama-sama dengan mereka dalam kurang lebih 3,5 tahun. Kenapa mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus? Saudara-saudara, saya mengamati, saya baca, saya menyimak bagian ini. Saya menemukan beberapa hal. Yang pertama, mereka saya anggap bukan cuma gagal tidak membawa ikan, tapi mereka juga gagal membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, mereka gagal membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai membuat mereka itu tidak tahu bahwa mereka itu atau Yesus sudah ada di dekat mereka. Berapa banyak kita orang Kristen, berapa tahun kita sudah menjadi pengikut Yesus. Berapa lama kita sudah bergaul dengan Tuhan. Tapi mungkin selama ini ada bagian yang tidak engkau sadari bahwa Anda tidak pernah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga murid-murid itu tidak ada kepekaan. Ada beberapa catatan, beberapa tulisan bahwa ketika Yesus bangkit mereka tidak tahu bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Ada 2 murid sedang dalam perjalanan. Yesus sudah bersama-sama bercakap-cakap dalam perjalanan itu, tapi mereka tidak tahu. Saudara, kegagalan kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan membuat kita juga kehilangan kepekaan terhadap Tuhan. Kadang Tuhan membawa kita dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, mungkin itu kondisi itu begitu sangat sulit, membuat kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Saudara-saudara, cukup lama situasi, kondisi corona ini mengisolasi kita. Tapi saya anggap ini adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan yang indah. Beberapa waktu yang lalu saya berbicara tentang kita terlalu sibuk. Tapi hari-hari ini
Saya sendiri secara pribadi merasa bahwa Tuhan memberikan kesempatan kita untuk terus membangun keintiman, hubungan dekat kita dengan Tuhan. Kita banyak di rumah sekarang. Artinya banyak kesempatan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan secara baik. Sehingga kita belajar mengerti mana kehendak Tuhan. Kita belajar memahami apa rencana Tuhan bagi kita. Orang sekarang mulai menjerit mungkin dengan kesulitan. Tidak ada pemasukan, tidak ada income. Tapi saya merasa saya terus dipelihara oleh Tuhan. Kami terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kami. Saudara-saudara, hari-hari ini saya banyak sekali kesaksian tentang bagaimana Tuhan memelihara kami. Saudara-saudara, karena itu kondisi jangan membuat kita kehilangan pegangan. Memang saudara-saudara, ketika Yesus mati ini membuat murid-murid dalam keadaan kesedihan yang amat dalam. Dalam catatan Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16, saya baca mulai ayat yang ke-9. Bagaimana kondisi murid-murid sesudah Yesus mati. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ternyata bukan cuma Thomas. Keseluruhan murid pun tidak percaya. Lanjut, ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Lalu ayat 14 menulis seperti ini. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Di sini ada kata yang menyebutkan kedegilan hati mereka. Orang degil itu adalah orang yang keras kepala. Orang yang kepala batu. Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat. Itu orang degil. Salah satu yang membuat mereka tidak mengerti bahwa Yesus ada di pinggir pantai itu. Karena ketidakpercayaan yang telah terbangun sesudah Yesus mati. Dan karena kedegilan hati mereka. Ada banyak orang berkata begini. Jangan membesar-besarkan masalah kita. Karena kita punya Yesus yang besar. Yang berkuasa atas semuanya, melebihi berbagai masalah dan pergumulan kita. Saudara-saudara, karena itu saya ingin melihat bagian ini. Jangan sampai kita kehilangan fokus hari-hari ini. Mungkin kondisi telah membuat Anda sedang merasa begitu sangat terganggu, sehingga memandang Tuhan pun engkau sudah tidak bisa. Tapi mari saya ingin membawa kita dalam satu contoh kehidupan. Seorang yang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
Siapa dia? Seorang yang bernama Ayub. Siapa yang tidak kenal dengan Ayub? Penderitaannya, pergumulannya, masalahnya, tantangan hidupnya. Tapi seperti apa dia membangun hubungan intim dengan Tuhan? Mari kita lihat Ayub pasal yang pertama. Di dalam Ayub pasal yang pertama, saya membaca mulai ayat yang pertama. Inilah cara Ayub untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada 4 hal yang memberikan gambaran bukti secara konkret dalam kehidupan Ayub. Bagaimana dia membangun hubungan intim dengan Tuhan. Catatan ini menyebutkan bahwa yang pertama dia saleh. Saleh adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. Dia saleh. Dia tidak pernah melalaikan satupun kesempatan untuk dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi menjaga kesalehan ini adalah merupakan bagian kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Yang pertama, Ayub ini seorang yang saleh. Yang kedua, Ayub adalah seorang yang jujur. Bagaimana kejujuran kita? Apakah kita orang yang jujur? Apakah kita orang percaya yang jujur? Apakah kita orang Kristen yang jujur? Apakah kita anak Tuhan yang jujur? Tidak mudah untuk menjadi seorang yang jujur. Tapi Ayub dalam menjaga hubungan intimnya dengan Tuhan, dia menjaga kejujurannya. Kalau kita menjadi orang yang jujur, kita orang yang berkenan kepada Tuhan. Bangun hubungan intim dengan kejujuranmu dengan Tuhan. Tidak berhenti di situ. Ayub tidak hanya orang saleh dan jujur. Tapi Alkitab berkata dia takut akan Allah. Itu hal yang ketiga. Ayub membangun hubungan intim dengan Tuhan. Dan dia takut akan Allah. Saudara-saudara. Dan yang keempat. Dia menjauhkan diri dari kejahatan. Saudara tahu siapa Ayub? Ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ini yang ingin saya jelaskan. Ayub bukan orang biasa-biasa. Tapi Ayub adalah orang yang terkaya di sebelah timur. Orang kaya yang saleh, orang kaya yang jujur, orang kaya yang takut Tuhan, dan orang kaya yang menjauhi kejahatan. Saudara-saudara,
Berapa banyak orang menjadi jauh hubungannya dengan Tuhan karena kekayaan. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Bukan berarti orang kaya tidak masuk kerajaan Allah. Sukar. Kenapa? Karena dia bersandar pada kekayaannya. Dia bersandar pada hartanya. Di mana hartanya, di situ hatinya. Karena itu sulit. Seorang kaya mau menjadi orang yang saleh, orang yang taat beribadah kepada Allah, ini satu tantangan. Orang kaya yang mau hidup jujur, ini tantangan. Orang kaya yang mau takut akan Tuhan, ini tantangan. Orang kaya yang mau menjauhi kejahatan. Saudara, uang bisa membuat kita melakukan apapun. Tapi Ayub, dia menjaga hubungan intimnya dengan Tuhan. Walaupun dia orang yang terkaya, bukan cuma kaya, orang yang terkaya. Karena itu, kalau kita diberkati, ada uang, jangan sombong. Belajar dari orang ini. Belajar dari Ayub. Orang yang terkaya. Tapi dia tetap menjaga keadaannya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menjaga hubungan intimnya dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saudara-saudara, kita melihat ini. Catatan ini menuliskan tentang dia punya juga 10 orang anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Tapi satu saat, lanjutan pasal 1 mencatat tentang musibah yang menimpa Ayub. Semua ternaknya hilang, dirampas orang. 10 anaknya mati dalam 1 hari. Tapi ada sesuatu yang membuat kita banyak belajar dari Ayub. Ayat 22 pasal 1 menulis begini. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. 4 modal di atas itu membuat rohaninya begitu sangat kuat. Walaupun semua ternaknya sudah habis, anak-anaknya sudah meninggal. Dalam keadaan itu Alkitab berkata, Ayub tidak berdosa dan tidak menuduh Allah. Berapa banyak kita, begitu kita mengalami goncangan sedikit saja, kita mulai mencari kambing hitam. Siapa yang salah? Siapa yang kita mau tuduh? Kita mulai menyalahkan orang, kita mulai menyalahkan si A, si B dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit orang mulai menyalahkan Tuhan. Ayub dalam semua ini dia tidak berdosa. Haleluya. Mari belajar dari orang ini. Saya juga terus belajar. Terus belajar. Ketika saya mengalami goncangan dalam hidup, saya ingat Tuhan. Saya memandang Tuhan. Saya belajar percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, Ayub tidak berdosa. Ayub dia tetap konsisten menunjukkan bahwa dia orang yang punya hubungan baik, intim, dekat dengan Tuhan. Dia peka dengan Tuhan. Haleluya. Bukan cuma itu. Pasal 2 menulis. Tuhan mengizinkan iblis melakukan sesuatu kepada orang ini. Apa yang dilakukan oleh iblis? Dia mendatangkan penyakit
borok yang busuk. Mulai dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Ini tantangan bagi Ayub semakin lebih hebat. Saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ke-9, ketika kondisi Ayub yang sedang mengalami penyakit barah yang busuk, ayat 9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini banyak jalan yang dipikirkan orang ketika menghadapi masalah. Sudah tidak mampu. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Jangan selalu berpikir mati itu adalah sudah segalanya. Anda bisa luput dari segalanya. Mati itu hanya sebentar, di mana kita akan menghadap Tuhan untuk dihakimi. Istrinya pun memberikan masukan. Tidak rela, tidak tega melihat kondisi Ayub seperti ini. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi lihat sikap orang ini. Ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Ketika pembangunan hubungan kita dengan Tuhan intim, dekat, kita melekat kepada Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15. Kita bagaikan pokok anggur yang tertancap padanya. Maka Ayub mengerti. Yang tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Yang bukan cuma memberkati hidupnya. Tapi dia tahu. Mari kita melihat Ayub ini punya pegangan yang begitu kuat dalam hidupnya terhadap Tuhan. Di pasal yang ke-19, Ayub pasal yang ke-19, kita membaca ayat yang ke-25. Dengarkan firman Tuhan ini. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Haleluya. Ini juga berbicara tentang kebangkitan Kristus. Aku tahu penebusku hidup. Akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Ayat 26. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun, aku akan melihat Allah. Ayat 27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Tantangan begitu berat, tekanan begitu hebat. Tapi Ayub berkata, mataku akan melihat Tuhan memihak kepadaku. Saudara, kalau kita orang yang saleh, takut akan Tuhan, kita orang jujur, kita jauhkan kejahatan, selalu Tuhan akan berpihak kepada kita. Amin.
Haleluya. Karena itu, saudara, ketika Tuhan memulihkan kondisi Ayub. Ayub pasal yang ke-42. Apa yang disebutkan? Ayat yang ke-10. Tuhan mengembalikan kepada Ayub 2 kali lipat. Tadinya dia hanya memiliki 7.000 ekor kambing domba. Sekarang menjadi 14.000. Yang tadinya dia hanya memiliki 3.000 ekor unta. 3.000. Sekarang menjadi 6.000 ekor unta. Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya pun seperti dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan Alkitab menulis, ketiga anak perempuannya cantik-cantik. Tidak ada wanita secantik anak-anak Ayub. Ketika Tuhan memulihkan. Saya hanya ingin mengatakan, saudara-saudara, jangan kita kehilangan fokus dengan Tuhan. Milikilah kepekaan dengan Tuhan. Belajar mengerti rencana Tuhan. Belajar kita mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Jangan cepat kecewa. Jangan kita cepat putus asa. Tapi pandanglah kepada Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Lihatlah Tuhanmu. Saya mau akhiri bagian ini dengan Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Haleluya. Sambil memandang kepada Tuhan, tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Sambil melihat Tuhan. Petrus dan teman-teman, pandangan mereka terhadap kegagalan semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Tapi ketika mereka mengarahkan pandangan mereka kepada Tuhan, murid yang dikasihi mengatakan, itu Tuhan. Petrus dia melompat dari perahu. Saudara-saudara, jangan kehilangan fokus. Lihatlah kepada Tuhan dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam tantangan. Mungkin engkau sedang sakit. Mungkin engkau sedang tertekan. Mungkin engkau sedang direndahkan, sedang dihina. Mungkin engkau sedang mengalami kondisi modal kita sudah sangat menipis. Kita mulai khawatir, kita mulai takut. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Lihatlah kepada Tuhan. Pandanglah kepada Yesus. Dia Allah kita. Dia Tuhan kita yang ajaib. Haleluya.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tidak menjadi putus asa dan kecewa. Haleluya. Karena kami punya Yesus yang bangkit dari kematian. Haleluya. Haleluya. Biar mata kami tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Sebab hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya. Arahkan pandanganmu kepada Yesus Tuhan kita. Dia rela menderita untuk kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, untuk berkat kita, untuk kesehatan kita, untuk pertolongan kita. Haleluya. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada firman Tuhan Yes. bagi kami. Amin. Sungguh firman-Mu ajaib Tuhan. Tolonglah kami supaya kami tetap fokus kepada Tuhan. Memandang kepada Yesus. Yesus. Tolonglah kami untuk kami terus membangun hubungan yang baik. Hubungan yang intim kami dengan Tuhan. Kami memiliki kepekaan untuk mengerti tentang rencana-Mu yang indah. Kami tahu Tuhan, Engkau yang berjanji adalah Allah yang setia. Amin. Yes. Kalau ada di antara kami yang lemah, Tuhan tolong. Kuatkanlah Tuhan, kami. dalam nama Yesus. Jika ada yang bimbang, teguhkan hati kami. Dalam nama Yesus. Kalaupun ada yang susah, hiburkan kami ya Dalam Tuhan. nama Yesus. Jika ada yang kekurangan, Engkau sumber berkat bagi kami. Bahkan mungkin ada yang sakit, Jesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Amin. Ada yang menghadapi Yes. berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup. Ya Tuhan. Di dalam Tuhan ada jalan Amin. keluar yang terbaik. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu. Amin.
Kami puji bersyukur, kami yakin, Haleluya. kami sangat diberkati Tuhan Haleluya. hari Amin, ini. amin, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersuka cita karena Tuhan. Kami berbahagia di dalam Engkau. Haleluya. Hanya dekat Allah kami tenang. Karena daripadamulah keselamatan kami. Amin. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur Terima kasih. dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Haleluya, Yesus. jawaban atas hidup kami. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak engkau yang diberkati dengan firman Tuhan. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan saat ini kita akan memberikan korban persembahan. Sambil kita mempersiapkan dan memberikan korban persembahan, mari sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Yes. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang diberikan. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum akhir dari ibadah ini, kami ingin menyampaikan jangan lupa hari Kamis jam 7 malam dan hari Minggu depan jam 8 pagi kita akan juga menerima pelayanan perjamuan. Sistem yang akan kita gunakan seperti pada waktu hari Paskah. Jemaat tinggal di rumah, kami akan datangi saudara untuk pelayanan perjamuan. Dan jangan lupa himbauan pemerintah kita, tetap pakai masker,
Cuci tangan. Kalau tidak penting jangan keluar rumah. Banyak berdoa, Tuhan menolong kita. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh menghibur ketiganya yang besar. Haleluya, haleluya, ketiganya yang besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. sebab Tuhan baik bagi kami. Amin. Akhirnya kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Ya Indonesia Tuhan. diberkati oleh Tuhan. Amin. Masyarakat dari Sabang hingga Jesus. Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya Tuhan. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Amin. Pemerintah kami diberikan hikmat yang baik. Kami berdoa buat Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, bahkan lembaga-lembaga tinggi negara, menteri-menteri, anggota DPR, MPR, DPD, termasuk juga TNI dan Polri, bahkan para gubernur, para wali kota, bupati, sampai kepada para camat, lurah, kepala-kepala desa di seluruh Indonesia. Tuhan memberikan pertolongan, semua dapat bekerja dengan baik untuk kemajuan bangsa, untuk kesejahteraan masyarakat. Kami doakan hari-hari ini pemerintah sedang berupaya dengan berbagai cara untuk Tuhan menghadapi bahkan tantangan yang kami sedang hadapi tentang berbagai pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemutusan mata rantai COVID-19. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Segala daya dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kami diberkati oleh Tuhan. Masyarakat diberikan kesadaran untuk kerjasama yang baik. Sehingga benar-benar Tuhan, kami diluputkan oleh Tuhan dari bencana besar ini. Kami berdoa bagi mereka yang sudah terpapar dengan wabah ini. Tuhan sembuhkan mereka. Kami berdoa juga para dokter juru rawat yang berjuang untuk memerangi ini Tuhan, menangani kondisi ini. Berikanlah mereka kemampuan, kesanggupan. Berikan mereka pertolongan Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, semua akan berlalu, semua akan berakhir, semua akan selesai. Bangsa kami boleh bangkit kembali untuk Tuhan senantiasa bagi kemajuan hari-hari yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati provinsi kami, Sulawesi Utara. Berkati kabupaten kami, Kabupaten Minahasa. Bahkan berkati Kecamatan Kombi. Berkati desa Rere Raya ini Tuhan. Kedua hukum tua yang ada dan seluruh perangkat. Kami doakan sampai kepada seluruh masyarakat desa ini. Kami diberkati Tuhan. Kami dilindungi oleh Tuhan. Jauhkan kepada kami segala hal yang tidak diinginkan. Pertolongan Tuhan sempurna bagi kami. Seluruh jemaat Immanuel dimanapun berada, Tuhan berikan pertolongan. Baik yang berdomisili di kedua desa, Rere Raya ini, di luar desa ini, di luar daerah ini. Bahkan sampai di luar negeri, Tuhan tolong. Seluruh jemaat dalam keadaan yang baik. Bahagiakan setiap rumah tangga kami. Sehat-sehatkan kami semua. Segala usaha kami diberkati oleh Tuhan. Dan jangan sampai kami kehilangan fokus. Kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami memiliki kepekaan dengan Tuhan. Haleluya. Kami hidup saleh. Kami hidup jujur. Kami hidup takut akan Tuhan. Dan kami menjauhkan kejahatan. Terima kasih Tuhan.
segala kemuliaan bagimu. Inilah doa kami. Kami akhiri ibadah ini sambil bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, kita tetap taat dan setia kepadanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, amin. Haleluya. Immanuel. Sekalipun dalam lembah gelap, ku percaya, ku yakini, Engkau Tuhan penolongku. Sekalipun
percaya kalau Tuhan bekerja di tempat ini? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, Tuhan bekerja memberkati kita semua. Tidak ada satu yang terlewati. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel.